Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Marhua dari Departemen Keperawatan Maternitas TIK PPNI Jawa Barat. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Sebelumnya kita akan mempersiapkan dulu alat yang diperlukan. Alat yang diperlukan ketika kita ingin melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil antara lain sphygmomatometer beserta stetoskopnya untuk mengukur tekanan darah pasien. Kemudian termometer untuk mengukur suhu pasien, jam untuk mengukur respirasi rate pada ibu hamil atau status pernafasannya, kemudian midline atau pita ukur untuk mengukur tinggi fundus uteri ibu, kemudian linek atau Doppler untuk mengukur denyut jantung janin, beserta gel jika kita menggunakan Doppler. Kemudian tisu untuk membersihkan sisa gel yang menempel pada perut ibu. Kemudian hammer refleks untuk memeriksa bagaimana refleks patella pada pasien, serta sarung tangan bersih ketika kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia ibu. Ya. Selamat pagi dengan Bu Bunga. Betul. Iya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu, sebaiknya yang kita lakukan adalah anamnesa terlebih dahulu. Anamnesa terkait keluhan ibu seperti apa, kemudian tekanan darah, itu bisa kita lakukan di awal sebelum kita mengajak pasien ke ruangan pemeriksaan. Ibu Bunga bisa ceritakan keluhannya apa Bu sama hamil ini? Kalau di bulan-bulan sekarang, kayaknya sakit pinggang gitu ya. Lebih sering gitu ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, betul. Ya. Kemudian paling sama lebih sering buang air kecil. Lebih sering buang air kecil ya. Ada lagi Bu keluhannya? Tidak ada, hanya itu aja. Oke, nanti kita akan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu. Sebelumnya mungkin saya bisa memeriksa tekanan darah ibu dulu ya Bu ya. Mohon maaf Bu, bisa pinjam tangannya Bu. Ya, bagus ya Bu ya, tensi ibu 120/80 ya. Ibu untuk hari pertama haid terakhirnya kapan ya Bu ya? Di bulan September, tanggal 16 September 2021. September ya. Oke, nanti kita hitung hari perkiraan lahirnya ya. Sekarang ibu bisa timbang berat badan terlebih dahulu Bu. Mangga Ibu saya bantu. Ya. Oke, ya lurus ke depan ya Bu pandangannya. Ya, 68 Ibu. Ya, mangga. Benar. Mari Ibu, kita langsung aja ke ruangan pemeriksaan. Ya. Selanjutnya, setelah pasien kita arahkan masuk ke ruang tindakan atau pemeriksaan fisik, maka pasien posisinya adalah berbaring seperti ini atau terlentang. Ya. Kemudian kita dekatkan alat-alat dan jangan lupa kita sebelumnya melakukan cuci tangan 6 langkah. Ya. Yang akan dilakukan ketika pasien sudah berbaring itu awalnya adalah melakukan pemeriksaan suhu, kemudian pemeriksaan pernafasan, kemudian kepala, kemudian di bagian dada, kemudian bagian paru-paru, kemudian bagian jantung, setelah itu bagian perut pasien atau bagian abdomen pasien, kemudian genitalia, dan terakhir adalah ekstremitas bawah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik, diawali dari pemeriksaan bagian kepala. Di bagian kepala kita akan memeriksa warna rambut ibu, kemudian rambut ibu ini rontok atau tidak. Jika rontok itu menandakan ada asupan nutrisi yang kurang. Jadi ibu bisa disarankan untuk mengkonsumsi banyak makanan, terutama yang memang untuk vitamin rambut. Kemudian apakah ada bengkak atau edema di bagian kepala? Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di bagian muka. Di bagian muka kita bisa mengecek apakah ada plasma gravidarum, yaitu ada tanda kehitaman di sekitar mata.
Jika ada, ini akan menghilang sampai nanti ketika ibu sudah melahirkan perlahan-lahan akan menghilang. Ini namanya adalah klosma gravidarum. Kemudian kita lihat di bagian mata kita lihat konjungtivanya, anemis atau tidak, dengan cara meminta ibu untuk melihat ke arah atas atau ke arah yang berlawanan dengan kita. Ya. Kemudian kita cek bagian konjungtivanya anemis atau tidak. Pada ibu hamil beresiko konjungtiva anemis, itu menandakan bahwa ibu ini kekurangan dari zat besi, sehingga kita bisa menginstruksikan kepada ibu untuk mengkonsumsi banyak kandungan atau makanan yang mengandung zat besi. Kemudian kita lihat skleranya ekterik atau tidak. Ya. Kemudian pada ibu yang mengalami preeklampsi, maka ibu akan mengeluhkan adanya nyeri pada mata atau gangguan penglihatan. Ya. Kemudian di bagian hidung kita tidak perlu melakukan pemeriksaan lengkap, cukup kalau pada ibu hamil itu untuk memeriksa bagaimana status oksigenasi pada ibu, yaitu apakah ibu ini mampu menghirup oksigen secara normal sehingga memang kebutuhan oksigennya ini tidak terganggu, dengan cara meminta pasien menutup satu hidungnya atau bantu kita tutup, kemudian meminta pasien untuk menghembuskan. Kita akan merasakan adanya aliran udara. Atau kita juga bisa menggunakan tisu, kita tutup hidung pasien satu, kemudian menggunakan tisu, kita lihat ada aliran udara yang keluar dari hidung pasien. Ya. Jika tidak ada keluhan, berarti bisa kita lanjut ke bagian mulut. Bagian mulut kita bisa tanyakan ke pasien, apakah ada keluhan di bagian mulut, yang secara infeksi, secara penglihatan kita bisa melihat di bagian bibirnya apakah tampak kering atau tidak. Jika tampak kering, kita bisa menganjurkan ibu untuk banyak minum air putih atau cairan, ya, karena menandakan bibir kering adalah status cairan yang kurang. Di sini apakah tampak bibirnya pecah-pecah atau mukosa bibirnya kering, kemudian meminta ibu untuk membuka mulut, kita lihat giginya, apakah ada giginya berlubang, apakah ada sariawan, ya, karena jika ada sariawan ini akan mengganggu ibu untuk makan, ya, dimana ibu hamil ini membutuhkan nutrisi lebih banyak, sehingga jika ada gangguan karena sariawan maka kita bisa kolaborasi dengan dokter untuk memberikan obat untuk sariawannya. Jika ada gigi berlubang, maka anjurkan ibu untuk periksa ke dokter gigi jikalau memang gigi berlubang tersebut menimbulkan nyeri, karena pada pasien ibu atau ibu hamil ini tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi obat tanpa resep dokter karena akan bisa berdampak atau mengganggu pada pertumbuhan janin. Kemudian bagian telinga kita lihat kebersihan dan kita cukup memeriksa apakah ibu ini bisa mendengarkan suara kita dengan jelas. Ya, kita panggil, kita tanyakan kepada ibu apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas. Jika iya, berarti kita bisa menilai bahwa tidak ada gangguan pendengaran. Kenapa ini menjadi penting? Karena pada ibu hamil membutuhkan banyak edukasi hingga nanti ketika postpartum ibu banyak membutuhkan informasi sehingga memang membutuhkan pendengaran yang bagus, terutama ketika nanti masuk ke proses persalinan. Ibu akan dipandu untuk proses persalinan, maka pendengaran harus kita pastikan. Artinya kita bisa mengatur nada kita berbicara kepada ibu. Kemudian di bagian leher. Di bagian leher ini kita periksa bagaimana refleks menelan ibu dengan meletakkan tangan seperti ini. Meminta ibu untuk menelan, atau jika ada air putih mungkin ibu meminta ibu untuk minum. Ya. Kita rasakan refleks menelan sambil menanya apakah nyeri ibu ketika untuk menelan. Jika tidak berarti aman, tidak ada gangguan menelan, tidak ada sariawan, maka ibu asupan secara oral itu tidak bermasalah. Kemudian dilihat di sini apakah ada pembengkakan kelenjar tiroid. Ya. Ya. Pengukuran JVP itu tidak perlu kita lakukan jika memang tidak ada peningkatan JVP. Kalau ada baru kita melakukan peningkatan vena jugularisnya seperti apa. Oke. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian dada ibu. Ya. Sebelumnya kita pastikan lagi adalah privasi. Ya.
Lihat mungkin tirai atau lingkungan yang membuat pasien ini nyaman, karena kita akan membuka area sensitif atau bagian payudara pasien. Ya, meminta ibu untuk membuka pakaian bagian atasnya atau branya dan kita buka seperlunya. Langkah pertama, kita akan melakukan inspeksi. Inspeksi dari bentuk payudara simetris kanan dan kiri, kemudian kebersihan. Ya, kemudian akan tampak areola. Pada ibu hamil, areola akan membesar dan berwarna coklat atau kehitaman. Kemudian puting akan menonjol. Jika ditemukan puting masuk ke dalam, maka kita bisa melakukan intervensi kepada ibu, yaitu tindakan Hoffman. Ya. Kemudian yang kita lihat lagi adalah apakah ibu sudah mengalami pengeluaran kolostrum atau ASI. Bisa kita sambil tanyakan, ibu apakah sudah mengeluarkan ASI sedikit warnanya cair atau bening dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa memang sudah ada produksi ASI ketika hamil. Kemudian kita meraba atau melakukan palpasi. Setelah inspeksi kita akan palpasi massa pada payudara ibu ini untuk membedakan apakah benar kelenjar ASI atau mungkin ada abnormal, entah mungkin dia mengarah ke kanker, kista dan lain sebagainya, dengan cara meminta ibu mengangkat tangannya ke arah atas. Ya, bisa mungkin ibu tangannya berada di bawah kepala atau intinya cukup tangan diangkat ke atas. Kita periksa di bagian yang kita dahulukan. Ya. Kemudian ketika pasien sudah tangannya berada di atas, maka kita akan melakukan perabaan. Sebelumnya pastikan tangan kita ini hangat, ya, dengan cara menggesekkan tangan kita supaya ketika menyentuh kulit ibu tidak merasa kaget. Ya, mohon maaf ya ibu, di sini kita akan melakukan perabaan. Nah, ketika melakukan perabaan ini, mungkin pada ibu yang sudah keluar produksi ASI, dia akan merangsang menstimulus dan mungkin ASI semakin keluar. Berarti itu akan membuktikan bahwa massa yang ada itu benar adalah produksi ASI atau kelenjar ASI yang memang dia sudah memproduksi ASI. Ya. Kemudian untuk memastikan lagi apakah benar itu produksi ASI atau kelenjar ASI yang membesar, kita akan menekan dan meraba di bagian kelenjar getah bening di ketiak. Ya, di bagian ketiak ibu. Bagian ketiak kita dengan posisi tadi ya, tangannya itu tetap berada di atas, kita pegang. Apakah ada benjolan? Jika tidak ada benjolan dan tadi kita raba memang ketika benjolan ditekan ada keluaran ASI, berarti memang itu membuktikan bahwa pembesaran payudara ibu itu adalah fisiologis karena posisi ibu sekarang sedang hamil. Oke. Setelah kita melakukan pembesaran payudara, kita akan melakukan pemeriksaan bagian pernafasan dan jantung. Jika ibu tidak ada keluhan di bagian pernafasan, cukup kita dengarkan bagaimana suara nafas ibu. Ya, kita letakkan dengan posisi zigzag. Ibu suruh tarik nafas dalam. Ya, kita dengarkan sampai ke seluruh lapang paru. Selanjutnya, pemeriksaan jantung. Jika tidak ada keluhan pada bagian kardiovaskular ibu, maka kita cukup mendengarkan suara jantung. Suara jantung itu bisa kita dengarkan dengan cara meraba di ECS 5 dan 6. 5 dan 6. Kemudian kita tarik ke arah payudara ibu. Kita tempelkan stetoskop, kita dengarkan suara lupduk atau suara S1, S2-nya murni. Ya. Oke. Ketika sudah dengarkan, berarti untuk pemeriksaan fokus pada ibu hamil di bagian payudara selesai. Maka kita lanjut ke bagian abdomen atau perut ibu. Kita tutup bagian payudara dan kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah bagian abdomen. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen ibu.
Kita akan membuka seperlunya, yaitu tadi bagian payudara kita tutup dengan pakaian ibu lagi. Kita akan membuka bagian abdomen saja, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan memeriksa atau melakukan inspeksi, atau kita lihat di bagian perut ibu warna kulit, kemudian apakah ada hiperpigmentasi, kemudian apakah ada bekas luka, termasuk bekas luka atau riwayat SC sebelumnya, kemudian adakah linea nigra, yang berarti ada garis hitam lurus, atau linea alba, yaitu garis putih di antara perut ibu, kemudian apakah ada stretch mark yang tampak di perut ibu, kemudian sebaran dari bulu rambut yang ada di perut ibu. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan bising usus, yaitu kita melakukan auskultasi, mendengarkan suara bising usus. Kita dengarkan di keempat kuadran dan kita cari mana yang paling jelas gerakan atau peristaltik ususnya. Ya, jadi kita bisa melakukan di keempat kuadran. Nanti kita temukan di bagian manakah yang akan terdengar bising usus atau peristaltik ususnya yang jelas. Disitulah kita akan mulai menghitungnya. Selanjutnya, kita akan melakukan palpasi. Palpasi pada ibu hamil yaitu adalah teknik melakukan Leopold. Leopold itu ada Leopold 1 sampai 4. Leopold pertama itu posisi kita adalah menghadap kepala ibu. Karena posisi kita akan seperti ini ya. Seperti ini, kita akan menemukan di Leopold 1 itu akan menghitung tinggi fundus uterinya dan melihat ada apa di bagian atas perut ibu. Tuh. Dengan cara kita pastikan lagi tangan kita ini sudah hangat sehingga menyentuh pasien ini pasien tidak kaget. Letakkan tangan kita seperti ini dari simfisis, ya. Oke. Kemudian kita telusuri. Ya, di sini akan teraba keras atau dia teraba lembek. Kalau memang di sini kita lihat di sini teraba keras, maka di sini kita pastikan kepala. Kalau dia teraba bulat tapi lembut, ini kemungkinan adalah bokong dari janinnya. Ya. Kemudian kita mengukur tinggi fundus. Jadi kita mengukur tinggi fundus kurang lebih di sini dengan menggunakan midline. Mengukurnya dari atas simfisis pubis hingga yang kita temukan sejauh mana tinggi fundus tersebut. Penggunaan midline lebih baik itu dengan terbalik ya, supaya penilaiannya akan lebih akurat. Jadi kita tidak mengacu dengan berapa angkanya, tetapi kita letakkan kemudian baru kita lihat, itu adalah penilaiannya akan lebih akurat dari simfisis pubis hingga tinggi fundus tadi. Oke. Kemudian di Leopold 2, kalau Leopold pertama tadi untuk menilai bagian teratas perut ibu itu apa, kemudian di Leopold 2 kita akan menilai di bagian kanan kiri ibu, ya, di bagian kanan perut ibu itu apa, kanan pasien ya, di bagian kiri itu apa, dengan cara hampir sama dengan Leopold 1, tapi kita akan lebih fokus di bagian kanan kirinya. Kita telusuri, ya. Misalkan satu tangan kita diam tangan kiri saya diam, kemudian kita raba di bagian kiri ibu ada apa. Jika kita raba di sini, ternyata kita menemukan bulatan-bulatan kecil tidak rata, kemungkinan di sini adalah ekstremitas dari janinnya. Kemudian tangan kita diam yang sebelah kiri perut ibu, kita periksa sebelah kanan perut ibu ini teraba apa. Kita raba. Kalau teraba panjang, keras, di sini berarti adalah punggung dari janin.
Berarti kita bisa tahu hasilnya bahwa di bagian kanan ibu itu ada teraba punggung, di bagian kiri ibu itu adalah teraba ekstremitas atau kaki tangan dari janin. Kemudian lepot ketiga ini untuk memeriksa bagian terbawah. Ya, di bagian terbawah perut ibu ini bagian apa? Kemudian juga untuk memastikan lagi apakah kepala, jika memang tadi teraba kepala, ini sudah masuk pintu atas panggul ibu atau belum. Posisinya masih dengan ya seperti tadi, satu tangan kita di sini, satunya di sini. Ya, pastikan. Untuk lepot 3 dan 4 ini posisinya seakan kita membelakangi ibu, ya. Jadi karena kita fokusnya ke arah bagian bawah. Jadi di sini kita periksa, kita cek dia di sini teraba apa. Kalau memang di sini dia teraba keras, bulat keras, berarti di sini ada kepala. Ya, kalau tadi lepot 1 kita temukan bagiannya bulat tapi dia lembut, berarti di sana adalah bokong janin. Ya. Kemudian kita pastikan kalau di sini teraba kepala, kita bisa memastikan dengan tes yang namanya adalah Ballottement test, yaitu dengan cara tangan kita di sini satu menekan di atas fundusnya, kemudian kita gerakan perut ibu. Kalau tadi kepala ya, kalau dia teraba bokong tidak perlu melakukan tindakan tes Ballottement. Kalau dia teraba kepala, kalau dia gerakannya ini mengikuti tangan kita, maka kepala bayi dia belum masuk pintu atas panggul. Ya, dan ini menggunakan Ballottement. Dan ini ketika kita lepas, kita akan melihat perut ibu ini bergetar karena janin berada di cairan amnion. Ketika kita berikan gerakan seperti tadi, kita lepas, dia seolah-olah seperti ada pantulan di dalam. Itu menandakan memang kepala belum masuk pintu atas panggul. Kemudian lepot 4 ini untuk memastikan kembali apakah ibu ini janinnya sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Jadi di lepot 4 ini bisa dilakukan memang jika di lepot 3 tadi menemukan bahwa bagian terbawah adalah kepala. Dan posisinya kita rubah. Kalau tadi lepot 1, 2 ke arah ibu, lepot 3 kita dan 4 kita akan mengarah ke arah kakinya ibu. Jadi kita telusuri sampai di simfisi pubis. Nah, di sini jika tangan kita bertemu, maka ini membuktikan bahwa kepala janin belum masuk PAP. Tapi ketika kita melakukan perabaan tapi ternyata di sini tidak bertemu, seakan-akan kini sudah mentok di sini ya, kita tidak bisa menemukan jari kita ketika kita melakukan teraba kepala tadi, maka kepala sudah masuk pintu atas panggul. Ya. Oke. Kemudian setelah dilakukan lepot 4, kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan linek atau Doppler. Kalau menggunakan linek, ini secara manual, kita perlu membedakan bunyi dari denyut jantung ibu dengan janin. Dengan cara kita letakkan, kita mendengarkan DJJ itu adalah di bagian jantung bayi. Karena posisinya tadi kepala di bawah, punggung di sebelah kanan ibu, maka kita meletakkannya adalah di kurang lebih 2-3 cm di atas simfisis di sebelah kanan ibu. Ya, jadi kita letakkan 2-3 jari, nanti akan bergeser, kita akan mendengarkan suaranya paling terdengar di mana. Ya. Kemudian idealnya adalah tangan kita memegang tangannya ibu di bagian arteri, di bagian arteri
ibu ya, di bagian tangannya kita pegang, kita rasakan terlebih dahulu. Kita rasakan terlebih dahulu posisi suaranya ya. Ini lebih baik kita menghadap ke kaki ibu ya ketika mendengarkan. Kenapa tidak seperti ini? Karena biasanya seperti ini kita akan terdistraksi dengan wajahnya ibu. Ya, jadi memang diupayakan karena memang membutuh sensitivitas kita ya. Jadi ke arah kaki ibu, kita pegang tangannya ibu sebelah sini, kita bedakan denyutnya. Kalau cepat dan ternyata sama dengan yang kita raba di tangan, berarti itu adalah nadinya ibu. Maka kita cari lagi, kita geser sampai kita menemukan yang berbeda dari nadinya ibu. Kemudian kita ukur dalam 1 menit. Oke. Kalau kita menggunakan Doppler, ini akan lebih gampang. Kita tidak perlu memeriksa atau menyamakan dengan nadi ibu. Kita perkirakan kalau tadi punggung di sini, berarti kita akan mendengarkannya adalah di bagian kanan 2/3. Karena dia kepalanya di sini. Kalau kepalanya di atas, ya kita sesuaikan. Kalau punggungnya di sini berarti di atas. Jadi kembali lagi yang dipatokan adalah Leopold 2. Kalau kita sudah menemukan Leopold 2, maka kita bisa menentukan di manakah kita harus mendengarkan JJJ ibu. Pertama kita berikan gel secukupnya. Oke, kita pasang sekitar 2/3 dan ini akan kita geser ke kanan ke kiri sesuai dengan suaranya yang terekam dan jelas di Dopplernya. Ya. Oke, jika sudah terdengar jelas, kita akan berhenti hitung sampai 1 menit. Oke. Normalnya DJJ itu 120 sampai 160. Jika lebih dari 160 atau kurang dari 120, maka ibu dikatakan memiliki janin yang dia dalam kondisi mengalami gawat janin ya. Kemudian setelah selesai, maka kita bersihkan lagi bekas gel ya. Kemudian untuk pemeriksaan abdomen ini sudah selesai, maka kita akan menutup lagi atau membantu ibu memakaikan pakaian bagian perut ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia. Pastikan kita sudah menggunakan sarung tangan bersih. Ya. Dengan posisi pasien dilakukan posisi dorsal recumbens seperti ini, dengan sedikit lututnya sedikit fleksi, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Tangan yang kiri atau non dominan kita memegang bagian labia di atas labia majora pasien untuk kita lihat kebersihannya. Jadi kita inspeksi dulu kebersihan. Kemudian di sini kita lihat apakah ada edema atau pembengkakan daerah vulva dan apakah ada tanda Chadwick, yaitu warna kebiruan dan kehitaman sekitar vulva, yang ini menjadi salah satu tanda pada ibu hamil. Nah, kemudian kita lihat dari bagian vagina pengeluaran dari keputihan. Pada ibu hamil, keputihan itu adalah hal normal, tapi jika terlalu banyak atau dirasa tidak nyaman, ini kita bisa edukasikan ke pasien untuk melakukan pembersihan vagina ini lebih rutin dan mungkin tidak menggunakan pakaian atau celana dalam yang dia terlalu ketat gitu ya. Kemudian kita lihat lagi bagian anus, apakah ibu ini mengalami hemoroid. Kita lihat di sini ya. Kalau dengan posisi seperti ini sulit, kita bisa minta ibu untuk mengangkat sedikit bokong atau sedikit bokongnya, atau dengan posisi miring atau miring ke berlawanan dengan kita bisa melihat bagian anusnya apakah ada hemoroid atau tidak. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terakhir, yaitu ekstremitas bawah. Sebelumnya kita lepas dulu sarung tangan bekas pemeriksaan genitalia tadi. Ya. Pertama kita akan mengecek apakah ada edema di kaki pasien. Yaitu kita tekan di bagian kakinya di sini ya, apakah ada edema. Kemudian kita lihat apakah ada varises di bagian kaki ibu ya, pelebaran pembuluh darah vena tampak kebiruan di sini, apakah ada varises ya. Kemudian kita akan mengecek bagaimana refleks patella pada ibu. Untuk menilai refleks patella,
kita bisa melakukan pasien tetap di tempat tidur dengan cara prinsipnya adalah kaki itu menggantung. Ya, bisa kita meminta ibu untuk menyilangkan seperti ini, tetapi jika dirasa sulit karena ibu dengan kondisi badan atau perut besar, jika dirasa sulit seperti ini, maka kita bisa melakukan dengan cara mengangkat tangannya, mengangkat kakinya seperti ini, ya, dengan menggantung. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks. Kemudian kita lakukan juga yang sebelah satunya ya, dengan posisi kita pindah ke sebelah kiri pasien supaya sama-sama nyaman di pasien dan di kitanya. Jika pasien bisa duduk, maka alangkah baiknya kita meminta pasien ini duduk dengan posisi kaki menggantung. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, cara yang lain untuk melakukan pemeriksaan refleks yaitu dengan cara pasien diminta duduk dan kaki menggantung seperti ini. Ya, kemudian kita mulai melakukan pemeriksaan refleks di sebelah kaki pasien. Kemudian di sini kita ketuk. Kemudian kita lakukan yang satunya lagi. Oke. Cukup untuk pemeriksaan bagian ekstremitas bawah pada pasien, kemudian kita akan melakukan atau merapikan kembali ke posisi pasien semula. Ya. Sudah selesai untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Selamat belajar.